Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada malam ini Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita masih dapat menikmati suasana Idul Adha tahun ini. Dan hari ini kita tadi telah melewati hari tasyrik yang pertama setelah Yaumun Nahri sebelumnya, dan besok insyaallah kita akan memasuki hari tasyrik yang kedua. Dan kita akan mengakhiri mudah-mudahan hari tasyrik yang ketiga lusa, yaitu hari-hari di mana jamaah haji berada di Mina untuk melakukan lempar jamarah. Jadi kita masih dalam suasana bulan haji, saat-saat pelaksanaan ibadah haji. Di sana jamaah haji bertalbiyah. Di sini kita masih bertakbir. Di sini kita bertakbir dengan takbir muqayyad. Arti takbir muqayyad, takbir yang terikat setiap selesai salat 5 waktu. Kita akan terus bertakbir setiap selesai salat 5 waktu sampai waktu asar hari tasyrik yang ketiga atau hari raya yang keempat. Mudah-mudahan kita semua terus bertakbir selama hari-hari tasyrik ini, baik selesai salat wajib 5 waktu maupun setiap selesai salat sunat. Nah, itulah makna takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan setiap selesai salat. Karena ada juga takbir mutlak, takbir kapanpun, dimanapun, tidak terikat dengan waktu salat. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Terima kasih kepada BKM Masjid, Bapak Abu Imam Syih beserta seluruh pengurus masjid yang telah mengundang kami memfasilitasi acara ini, kuliah ini. Sebenarnya bukan dari Banda Aceh, tapi memang urang hino cid, urang dro cid, ya. Jadi sepertinya tidak ada yang istimewa, tidak ada yang khusus, tapi biasa-biasa saja. Dan berhubung kita masih suasana haji, kita mungkin akan berbicara tentang suasana di Mekah, biar kita dapat merasakan suasana di sana walaupun kita tidak berangkat ke sana, ya. Kita akan melihat salah satu bagian yang mungkin bisa kita bicarakan sambil beriktikaf menunggu salat Isya. Jadi di Mekah itu ada banyak tempat-tempat atau ikon-ikon
yang penuh dengan keajaiban. Di antara tempat itu atau ikon itu adalah misalnya Ka'bah, yang merupakan kiblat seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian ada juga di dalamnya Hajar Aswad yang merupakan batu diturunkan oleh Allah dari surga. Dasarnya putih bening, begitu sampai ke dunia aswadathu, dihitamkan oleh dosa manusia. Itu keajaiban. Kemudian di Mekah itu, di dekat Ka'bah juga ada air yang penuh keajaiban. Air nomor 1 di dunia, paling bagus, paling baik, ya, yaitu air Zam-Zam. Nah, itu diantara 3, ya. Kemudian ada juga seberang sana ada Bukit Safa dan Marwah. Nah, di antara beberapa itu kita akan melihat tentang air Zam-Zam. Tentang air Zam-Zam. Nah, kita awali dengan membahas tentang air. Kita lihat bagaimana Al-Quran dan Rasulullah ketika membahas tentang air, dan lebih spesifik nanti tentang air Zam-Zam. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Dan kami jadikan segala sesuatu kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Maka segala sesuatu kalau mau hidup dan terus berlangsung hidupnya, maka dia harus senantiasa bersama air, apapun. Karena Allah katakan kulla syai', segala sesuatu kalau mau hidup dan terus hidup harus bersama air, ya. Nah, kita manusia kalau mau hidup dan terus hidup panjang umur, maka jangan lepas dari air, banyak mengkonsumsi air, ya. Nah, itu ketentuan yang telah Allah buat. Kemudian Rasulullah lebih daripada itu, Rasulullah mengatakan lebih spesifik lagi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq, wahai Rasulullah, dari apa diciptakan makhluk, ya, dari apa diciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jawab Rasulullah, mimma'in, seluruh makhluk diciptakan dari air tanpa terkecuali. Mimma'in, seluruh makhluk diciptakan dari air. Sehingga oleh para ulama menjadikan air sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang lain yang tidak tercipta dari air. Berarti sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah ciptakan dulu air. Sehingga sebagian ulama mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Dan pendapat ini menjadi antitesis pendapat yang mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan arasy, ya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan arasy. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan arasy, makhluk paling utama dan makhluk paling besar dan paling tinggi letaknya daripada seluruh makhluk yang lain.
Nah, pendapat ini kuat yang mengatakan aras itu ciptaan Allah yang pertama. Bahkan ini pendapat yang paling kuat dan tak yang lain. Tapi pendapat ini tidak bisa membantah pendapat yang mengatakan air dulu sebelum aras. Yang pertama adalah hadis yang tadi, semua makhluk Allah ciptakan dari air. Yang kedua, ayat Al-Quran yang berbunyi wa kana arshuhu 'alal ma'. Aras Allah itu berada di atas air. Berarti menunjukkan air dulu baru aras. Seperti rumah di atas tanah, berarti tanah dulu baru dibuat rumah. Nah, ketika Allah mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma', aras Allah itu berada di atas air, berarti duluan ada air dulu, baru kemudian diciptakan aras di atasnya. Kemudian dia juga membantah juga pendapat yang ketiga yang mengatakan ciptaan Allah yang pertama bukan aras, bukan air, tapi al-qalam, pena. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub, qal bima aktub, qala Allah uktub maqadira kulla syai'. Ada hadis lain mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Apa itu al-qalam? Pena. Pena. Faqala uktub, setelah Allah ciptakan al-qalam, pena, Allah katakan kepada pena, uktub, tulis. Ditanya sama pena, bimadza aktub, apa yang aku tulis wahai Allah? Kata Allah, uktub maqadira kulla syai', tulislah takdir segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu ada beserta takdirnya, itu ditulis dulu oleh pena. Berarti menunjukkan yang pertama ciptaan Allah itu adalah pena, ditulis dulu, kemudian baru diciptakan satu persatu. Nah, jadi menarik tentang air di sini secara sejarah, ya. Jadi air itu masuk dalam kategori ciptaan Allah yang pertama. Dan antara tiga tadi, aras, al-qalam, dan air, ya. Sebagian ulama menguatkan air. Nah, jadi aras itu terletak di atas air. Nanti air di bawah aras itulah yang mengalir ke surga-surga. Kan aras itu di atas surga. Jadi kita nanti, ya, Allah kehendaki mudah-mudahan masuk surga semua. Di atap surga itulah aras. Nah, sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir dari air yang ada di bawah aras. Maka dengan demikian sebenarnya, ya, memang makhluk Allah yang paling banyak adalah air. Makhluk Allah paling besar aras, makhluk Allah paling banyak adalah air. Itu di sisi penciptaannya. Nah, sebagian air dari aras tadi kemudian mengalir ke sungai, ke sungai-sungai di surga. Kemudian dari sungai-sungai di surga itu ada yang mengalir ke bumi. Itu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan air dari sungai Sihun. Ada sungai di bumi ini, sungai Sihun dan sungai Furat. Itu airnya mengalir dari sungai-sungai di surga. Namun menarik, oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Fathul Qarib, atau kita sebut di sini kitab Hasyiah Al-Bajuri, Imam Bajuri di situ menukilkan pendapat dari para ulama, termasuk Imam As-Subki. Disebutkan bahwa air itu, ya, air yang paling mulia itu ada beberapa. Yang pertama, air yang paling mulia itu ma naba'a min asabi'in nabiy sallallahu alaihi wasallam, air yang keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu air yang paling mulia, mengalahkan segala air, termasuk air Zam-Zam, ya, termasuk nanti air Al-Kautsar dan air-air yang lain. Air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW ketika suatu hari para sahabat bersama Rasulullah, ya, dalam peperangan, tidak ada air sama sekali, ya. Maka Rasulullah tiba-tiba meminta kepada para sahabat untuk bawa ember, semacam wadah lah. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya, telapak tangannya ke wadah tersebut, keluarlah air dari jari-jari Rasulullah SAW. Air itu memenuhi wadah, dipakai untuk berwudu dan diminum oleh ribuan para sahabat. Nah, dan semuanya tercukupi, kenyang, dan bisa dipakai untuk berwudu semua. Dan air itu tidak akan ada lagi sampai hari kiamat, khusus pada waktu itu. Kemudian di bawah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW, tingkat kedua, yaitu air Zam-Zam. Nah, yang mau kita lihat, yaitu air Zam-Zam. Di situ Imam Bajuri menempatkan air Zam-Zam pada posisi yang kedua di segi kemuliaan air, setelah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, kemudian air Zam-Zam. Nanti di bawahnya ada air Al-Kautsar, kemudian nanti air-air yang lain, ya, termasuk Sungai Nil, Sungai Sihun, Sungai Dajlah, Sungai Furat. Itu air-air yang paling utama di muka bumi. Jadi baik tak fikir ia kuah paling enggak ada yang anak cuma dalam kategori ya kuah. Jadi yang kedua air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam itu termasuk salah satu keajaiban. Itu sudah berumur berabad-abad, itu air Zam-Zam. Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki tanah haram Mekah dari Palestina. Jadi kan kalau sejarahnya yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim dari Palestina diperintahkan oleh Allah untuk bawa istrinya, siapa? Siti Hajar. Istri yang keberapa itu? Yang kedua. Istri yang kedua. Memang istri yang kedua berpisah baca betot-tot. Jadi memang clear gede. Jadi disuruh sama Allah dari Palestina, Ibrahim bawa Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Karena Nabi Ibrahim termasuk nabi yang lama dikaruniakan anak sama Allah. Dikaruniakan anak umur sudah 70 tahun lebih. Macam usaha, doa, hana putus-putus doa. Rabbi habli minas salihin. Mepluh tun gum doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Tapi Allah berkehendak lain. Ibrahim minta dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah. Tapi Allah berikan dari istri yang kedua dulu, kemudian baru diberikan dari istri yang pertama. Ini ilmu eci ya. Bagi yang perle, Yohanafi apun minta ya. Nah, jadi setelah punya anak, kisahnya panjang dari Mesir, ya. Dari Mesir, oleh Raja Mesir dihadiahkan seorang perempuan yang baik kepada Ibrahim. Kehendak Ibrahim sendiri, nya kehendak Allah. Maka Ibrahim berangkat ke Palestina. Kemudian dari Palestina lahir Ismail, ya, masih kecil, masih bayi.
Perintah Allah, Ibrahim pergi ke Kaabah, pergi ke Mekah. Maka berangkatlah Ibrahim ke Mekah bertiga. Ibrahim, istrinya Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Biwadin ghairi dzi zar'in, berangkat ke daerah tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air. Sampai ke sana, ke Mekah, tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Sampai ke sana bertiga, kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Perintah Allah balik ke Palestina. Perintah Allah balik ke Palestina. Yang ditinggalkan ketika itu cuman beberapa butir kurma dan sedikit air minum. Maka Ibrahim balik ke Palestina. Dan menariknya, Siti Hajar tidak protes. Istri Nabi Ibrahim tidak protes. Dari pertama dibawa dari Palestina ke Mekah, tidak ada pertanyaan pakai nama kena ho nama lu mio hana. Dan Ibrahim pun tidak ngomong apa-apa, perintah Allah. Sampai ke Mekah, Ibrahim, nah ketika balik itu baru ditanya oleh Hajar, Pak Ibrahim mau kemana? Oleh Ibrahim tidak menoleh, gejak aja. Ditanya yang kedua, wahai Ibrahim mau kemana? Ibrahim tetap tidak menjawab, tidak menoleh dan tidak menjawab, terus pergi. Nah ketika pertanyaan ketiga, katruk ba takkanlah ba tekongan ni deh, ba timpang. Ditanya yang ketiga kali, wahai Ibrahim mau kemana? Ketika itu Ibrahim baru menoleh. Itu pun bukan menjawab, tapi istrinya menanyakan, wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini atas perintah Allah? Ibrahim cuma menjawab, iya, aku melakukan ini atas perintah Allah. Maka kemudian istrinya Siti Hajar tidak ada protes-protes. Kalau begitu berangkatlah. Berangkatlah. Maka Ibrahim lihat istrinya dalam kondisi seperti itu. Nah, so suami hanawa, ya. Tapi perintah Allah. Kalian istri, kalian anak matang mirah 70 tahun kagak berdoa baru nak anak riup tinggal oleh Allah ini. Berangkat. Maka ketika itu Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana tersebut doanya dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu, ya Allah, aku tempatkan dzurriyyati, keturunanku Ismail, biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada tumbuhan air, inda baitikal muharram, di rumah yang dia ini, di rumahmu, liyuqimus shalah, agar mereka dapat mendirikan salat. Maka kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas thamarat, berikan mereka rezeki ya Allah daripada tumbuh-tumbuhan, la'allahum yashkurun, agar mereka dapat bersyukur. Berangkat Ibrahim, tinggallah Siti Hajar dengan Ismail yang sekitar beberapa meter, sekitar 18 meter 20 meter dari Ka'bah lah, arah tenggara. Duduk inan Hajar dengan Ismail. Waktu berjalan, mereka makan beberapa kurma yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Mereka minum hingga kabeh kurma habis, kabeh. Anak mulai lapar. Ismail menangis, minta air, minta susu, minta makanan. Maka kemudian Siti Hajar, wanita yang salihah, anak ketepu ke Ibrahim, mulailah Siti Hajar keliling-keliling, lihat kanan, lihat kiri kanan, jak kena, jak kedi. Akhirnya tidak jauh dari Ka'bah, Siti Hajar naik ke bukit Safa.
geik Bukit Safa kalen kalen kelikut melihat ke lembah apakah ada air. Kemudian dari Bukit Safa turun naik ke Bukit Marwah, kalen teruk Bukit Marwah kalen. Teman menyo Safa Marwah jino han terbayang tayo kisahnya. Karena Safa Marwah jino kalau lagi lam hotel bangunan mendung. Kisah ini tanpa ada bangunan, memang bukit. Dia tengok itu bukitnya jenuh nak terasa itu bukit le keramik mandum ka beton le pupuinan tu ya. Tapi dulu ketika Siti Hajar itu masih betul-betul bukit. Marwah, getren lam Safa, getren lam Marwah. Urina kebingungan. Suami hana ka berangkat. Terakhir naik ke Marwah. Setelah keliling-keliling 7 kali. Jaga ibadah sa'i, salah satu rukun haji. Sampai di Marwah, Hajar mendengar suara, sami'at sautan, suara seperti naureng tengah gekuh si pupa. Ada riwayat mengatakan tengah gekuh si pupa, ada riwayat mengatakan ada suara sedang menginjak sesuatu, naureng tengah gejih pehen ge sintop tanah ngaki. Dan itu suara malaikat Jibril. Nasabah riwayat ge sintop tanah dengan tapak, nasabah riwayat gekuh dengan sayup Jibril. Nah begitu Siti Hajar mendengar suara itu, cepat-cepat dia menoleh ke arah suara itu. Menan gekalan le Siti Hajar kenan ba arah sunya, tiba-tiba terlihat gemercik air. Ile air lucu-lucu. Maka cepat-cepat Siti Hajar berlari sambil mengatakan zam 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 zam. Senang tak tahan. Oh, letai. Zam zam itu bahasa Suryaniyah. Artinya melimpah, banyak. Letai. Jadi kerana capek tadi naik turun Safa Marwah menandui, refleks keluar suara zam 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 zam. Oh, letai, melimpah letai tebi juian. Karena bunuh gejih li malaikat Jibril. Maka Siti Hajar datang cepat-cepat ke situ, langsung diambil beberapa butir batu-batu, getup ngak tedang be ili abi untuk gejib. Gedang gepedang getampung. Nah, semenjak itulah air Zam-Zam itu ada. Sampai hari ini sudah perjalanan beberapa abad, meribe tahun, 4 abad lebih, jauh lebih, sampai hari ini, dan tidak pernah berhenti. Setiap detik dia mengalirkan 11 sampai 18 liter setiap detik. 11 sampai 18 liter setiap detik. Yang sedetik tak kira 18 liter sedetik. Seminit 18 kali 60 berarti ni. 18 kali 60 sekitar leher tuh berarti. Leher tuh 60 sekian ya. Kemudian leher tuh 60 atau sekian kali jam 60 menit. Sekian puluh ribu liter dalam waktu 1 jam. Maka kali 24 jam, berapa liter itu keluar air Zam-Zam itu. Tip uro Madinah mentang lewat darat ime siton i Zam-Zam. Belum lagi yang dibagi ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang umrah hijau Sabah apa kan? Sabah peluk pada kilo. Nah, sampai sekarang air Zam-Zam itu terus kita nikmati. Hana habis-habis. Menyejamun dasar droi
tempat Zamzamnya naik pegat pagu bacut, naik pegat perkhis lah haji nada luar. Jadi menjadi tawafnya jid takalan sumur Zamzam, naik beton bacut, kemudian dipegat pagar keliling sumurnya itu. Tapi tahun 80-an ya, dihilangkan itu. Jadi sumur Zamzam itu dibuat di bawah. Hadir dah kala li hidup mendung. Karena ramai sekali orang tawaf mengganggu. Jadi pengambilan air Zamzam itu tidak lewat atas lagi. Dan sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Itu semenjak Raja Abdullah. Banyak zaman segelom tahun 80-an kan, segelom masa Raja Abdullah, memang agak sedikit manual pengambilan air Zamzam. Sehingga karena agak manual dan orang kerja hana rapi. Jadi air Zamzam itu pernah terindikasi mengandung zat arsenik yang berpotensi kena penyakit kanker. Arsenik, zernik, arsenik. Dan itu sempat heboh waktu itu. Tapi kemudian pada masa Raja Abdullah ya, dirubah semua proses pengambilan air Zamzam yang cara-cara manual diganti dengan teknologi yang tinggi dengan menghabiskan ratusan juta dolar itu untuk proses itu. Jadi hanali cara manual. Maka air Zamzam pun terjaga, sterilnya itu terjaga, tidak mencampur dengan macam-macam tu. Sebab menyawai nak cerita, kadang-kadang datang orang entah dari mana-mana, model cok timaju ile iruh pokoknya kena. Ile iruh macam dum ya. Dia tanya model kulah zaman tu sembayang bak kulah. Nanti bedah bunga subuh tu sembayang bak kulah mata mandum nyan lalam babah kenan mandum. Baca siapa tapi sehat dah sih. Jadi sekarang air Zamzam dah lagi seperti itu. Sekarang sudah sistem teknologi yang canggih. Nah, itu sekilas tentang bagaimana histori atau sejarah keluar air Zamzam dan sampai hari ini. Dan bahkan pernah air Zamzam itu gimana perkara? Gadah. Bukan terhenti airnya, titiknya hilang. Nah, itu juga pernah ada sejarah itu ketika masuk kisah dengan Yaman ya, beberapa kabilah pergi ke sana akibat proses ji sempat hilang titik air Zamzam. Lagi sempat hilang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sempat hilang. Lebih kurang 20 tahun Hajar Aswadnya hanai tempat. Ketika masuk satu kelompok orang aliran Syiah Ismailiyah, pemberontak, masuk mereka ke Saudi, kemudian mengambil kendali Ka'bah, kemudian mereka bawa lari itu Hajar Aswad selama 20 tahun lebih. Tapi Allah sudah berjanji itu tanah haram, Allah jaga. Ada hohoi melain balik demam bata. Yang jino yang dalam Ka'bahnya Hajar Aswad asli ya. Biar tak fikir kahwin dan asli. Memang sempat hilang dulu beberapa puluh tahun, tapi sudah balik kembali. Nah, air Zamzam itu ya, banyak Rasulullah sebutkan kelebihan dan keutamaannya dalam hadis-hadis. Di antara penggunaan air Zamzam, pernah digunakan oleh malaikat untuk mensucikan dan membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada peristiwa belah hati. Ada peristiwa belah hati Rasulullah itu 4 kali peristiwa itu. Di Rasulullah kecil, di Bani Sa'diyah, kemudian di antaranya ketika mau Isra Mi'raj. Jadi ketika mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibersihkan dulu hatinya, diambil, dibawa ke Mekah, dibelah hatinya, kemudian diambil
dibelah apa dadanya, kemudian diambil hatinya, gerah dengan Zam-Zam. Kata malaikat, dicuci hati Rasulullah itu dari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dari al-hiq wal hasad, penyakit iri dan dengki. Maka setelah proses pencucian itu, Rasulullah tidak ada lagi penyakit itu. Menyebutnya saya Rasulullah, nah penyakitnya kehana, makin malim makin rayu ada ya. Cuman kan hana kedaya yang hana ya. Yang hana sama sekali cuma Rasulullah. Kali gerah le malaikat. Yang lain mandung nak. Cuman tinggal itu orang pelihara lah dia penyakitnya. Yang tun yang le hai tun gepelihara penyakitnya. Karena gepelihara je gebut. Ladum getun. Yang hana sama sekali cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali gerah oleh malaikat. Maka dari kisah belah hati Rasulullahnya, Zam-Zam je ke salah sabuh media untuk tanya pegelih hati. Maka di antara doa ketika jib Zam-Zam, dalam doa ba Allah, ya Allah, pegelih hati lu dengan inyo ya Allah. Ni pegelih daripada penyakit dengki dan iri hati. Sahabat mandum na kata kan. Ya, ketika deh gau lebih bacut, agak musrat bacut. Ya kaya tayang. Nah israt ya kaya tayang. Dan yang mandum. Tidak kalau tetangga nak lebih bacut serap. Ya. Ni beda-beda nak bidang roy, bak urung ilmu nak model roy hidup tayang. Nah yang mempaki sebuah rangkang lain balai dengan balai ya. Ya tayang si. Pakai hijab dengar kedai pakai hana hijab lalu pui yak dengar yang pui pegah ya tayang si main. Ya. Nah baju siapa dia. Maka Zam-Zam salah satu kegunaannya untuk pegelih hati. Jadi ketika jeb Zam-Zam need ya Allah ne pegelih hati lu ngan Zam-Zam. Walaupun ada doa khusus je tajuk Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa shifaan min kulli da, dan kesembuhan daripada seluruh penyakit. Baru jib Zam-Zam. Nah, jadi yang kira-kira perleh-perleh hati ya belum Zam-Zam kan. Ni naik Mekah ni ba nyeluk semua kena je Mekah ni. Yang perlu 5 liter kan. Ya belum iya. Tapi nak kejadian di Tanah Abang itu mung kan Zam-Zam, peluk Zam-Zam. Tapi asal je kan Zam-Zam. Yang kaya yang head di Indonesia. Tablo kita tip 3 minggu 3 tablo doa begelih hati, tambah doa tambah betul hati dekat. Ada kan Zam-Zam iman. Dia minta yang betul-betul Zam-Zam dan jib rutin. Itu minuman Rasulullah. Dan makanya namanya banyak Zam-Zam. Kan Zam-Zam mentang nan ni. Dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Katsir menyebutkan ada 12 nama air Zam-Zam. Di antaranya Syabba'ah. Berarti Syabba'ah, mengenyangkan. Jadi punya tajib Zam-Zamnya tanya menyoda tetat. Tajib Zam-Zamnya drod. Beda dengan tajib lain. Tajib lain boleh gerah tapi dek tu tetap dek. Tanya Zam-Zam hal. Tajib trod. Lagi dapat jumpa makanan. Trod. Maka Zam-Zam juga diberikan nama Syabba'ah.
mengenyangkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ta'mu ta'amin, makanan gizi bagi seluruh makanan. Kemudian air Zam-Zam juga punya nama murwiyah. Apa arti murwiyah? Yang menyegarkan. Itu je air Zam-Zam, segar. Segar. Segar babah, segar badan, segar pikiran, segar hati. Nanji murwiyah. Kemudian air Zam-Zam juga punya nama nafi'ah. Ini ada dua arti kan? Yang memberikan manfaat. Kemudian air Zam-Zam juga punya nama Rakdhatu Jibril. Rakdhatu Jibril. Arti Rakdhatu Jibril, hentakan Jibril. Karena air Zam-Zam ditebit dengan hentakan Jibril alaihi salam. Lelain nanan, termasuk ta'amu ta'min, syifa'u min kulli da', ubat segala penyakit. Banyak sekali nama air Zam-Zam. Inti daripada manfaat air Zam-Zam, hadis Rasulullah, Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan orang meminum. Pokoknya pemantang tujuan kita minum air Zam-Zamnya dipetruk oleh Allah. Jadi menyatakan manfaat air Zam-Zamnya dumpa je. Hana manfaat khusus terbatas hana. So mengatakan Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai tujuan diminum. Menyatakan tujuan tak minum untuk gelih hati benar, maka Zam-Zam itu gelih hati dia. Menyatakan tujuan tak minum untuk sehat badan, maka Zam-Zam itu sehat badan dia. Menyatakan tujuan tak minum untuk pulih dari sakit, maka Zam-Zam itu pulih sakit dia. Menyatakan tujuan tak minum untuk menghaya-haya sombong, maka Zam-Zam itu sombong dia je. Karena lima syuribalah sesuai dengan tujuan. Kadang nak orang ke melembung dengan Zam-Zam kan. Kamu rumah nak lejik ya kuat kat Zam-Zam je noh. Kata bombong je. Maka dia kelembung. Pokoknya lima syuribalahu. Maka bagi siapapun, maka seharusnya dia nak Zam-Zam di rumah. Nak Zam-Zam di rumah. Kebenar baca menyo memang narasaki ya. Jadi tiga-tiga tajib li baik letak belah hubut. Belah hubut jib baca becut ya. Nit lagi kan. Bergelih hati, bersehat badan, berpulih sakit. Jadi itu bagus ya. Cuman menyo katruk kono agak mahal becut biaya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang air Zam-Zam. Jadi kepada ibu pun, pertama ia terbit dari jara Rasulullah, yang kedua air Zam-Zam, yang kelima Al-Kautsar. Itu habis hadisnya. Al-Kautsar adalah salah satu telaga yang ada di hari akhirat. Nah, telaga dalam surga, nah telaga di luar surga. Semua Nabi ada telaga nanti dari akhirat. Mandum Nabi, na telaga haudun, na telaga masing-masing urut akhirat. Jadi tip Nabinya gepreh umat bak telaga masing-masing. Nabi Adam preh umat gedang samping telaga roh. Nabi Nuh samping telaga roh. Nabi Ibrahim samping telaga roh. Rasulullah di samping telaga roh. Yang sebelum tamang surga nanji haud, telaga para nabi. Al-Kautsar beda lagi. Al-Kautsar bukan di luar surga, tapi dalam surga. Jadi Al-Kautsarnya cuman metemeng jeb leh tamang surga. Segalam tamang surga metemeng cip jeb dari telaga-telaga para nabi masing-masing umat juga tengok obat Nabi Muhammad mentemeng jib.
Walaupun naik hana macam menjib. Nah, nyan Al-Kausar. Kemudian terakhir tadi wa ghairuhu minan nahri, dan sungai-sungai yang lain yang utama kata Imam Bajuri, Sungai Nil, Ma'un Nil, ya, Nahrun Nil. Kemudian Sungai Furat yang utama ini. Kemudian Sungai Dajlah, yang Furat, sungai-sungai raya-raya di Bumo yo. Kemudian Furat. Kemudian Sihun, apa di bawah kan? I Jaro Rasulullah, I Zamzam, Al-Kautsar, Sihun, Furat, Dajlah, apa di bawah kan? Nambo. Kurung gedayo naik damang apa? Itu sungai-sungai besar, dan itu sumber-sumber air. Bahkan sebagiannya Rasulullah mengatakan ada yang langsung dari surga. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan wawasan kepada kita tentang bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara tentang air. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.